kita jumpa lagi di OTR Channel. Kali ini kita akan coba membahas soal-soal metabolisme sel. Mari kita mulai. Oke, kita lihat soal nomor 1. Peranan enzim katalase di dalam proses metabolisme sel adalah, ya, kita tahu enzim katalase ini dihasilkan oleh sel-sel hati yang disebut namanya histiosit. Enzim katalase ini sendiri berperan sebagai penawar racun dan terutama dia menguraikan senyawa peroksida yang merupakan hasil sampingan metabolisme dalam sel tubuh kita yang bersifat racun. Nah, oleh enzim katalase ini kemudian senyawa peroksida itu diuraikan dengan reaksi seperti berikut. Ini adalah senyawa peroksida. H2O2 ini adalah senyawa peroksida. Kemudian enzim katalase menguraikan senyawa peroksida ini menjadi air dan oksigen sehingga dia menjadi tidak berbahaya lagi. Jadi kalau kita lihat option yang tepat untuk soal ini adalah menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Jadi kuncinya adalah pola. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Perhatikan skema kerja enzim berikut. Nah, ini adalah mekanisme kerja enzim. Ini adalah mekanisme lock and key, ya. Coba kita perhatikan. Di sini antara substrat dengan enzim itu sisi aktifnya harus bisa terkoneksi seperti ini, ya. Nah, ini adalah mekanisme lock and key, gembok dengan anak kuncinya, sehingga nanti terbentuk kompleks substrat enzim, kemudian akan dihasilkan produk dan enzimnya keluar lagi dan dia tidak mengalami perubahan. Jadi kalau kita lihat di sini, enzimnya tidak berubah bentuknya, yang berubah adalah substrat, itu akan berubah bentuknya menjadi produk. Ya, jadi kalau kita lihat di soal ini, komponen nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 itu adalah yang pertama itu substrat, yang nomor 1 substrat, kemudian nomor 2 itu enzim, kemudian nomor 5 itu adalah ya. Jadi kalau kita lihat di option ini, substrat, enzim, kemudian produk, ya, maka kuncinya adalah eko. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Ini soal berikutnya, perhatikan skema potongan respirasi berikut. Ya, ini kalau kita lihat skemanya ini adalah skema dari respirasi aerob, ya, yang terdiri dari glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Nah, ini adalah proses yang pertama. Glukosa berubah menjadi asam piruvat. Ini namanya glikolisis. Kemudian asam piruvat berubah jadi asetil koenzim A. Ini disebut namanya dekarboksilasi oksidatif atau sering juga disebut namanya DO. Ini adalah proses pelepasan karbon. Kemudian ini sendiri adalah proses siklus Krebs. Jadi kalau kita lihat di sini, yang pertama itu glikolisis, kemudian yang kedua itu dekarboksilasi oksidatif, maka kemungkinan pilihan kita adalah C, D, dan E. Nah, kemudian penentunya adalah nomor 3, ya. Apa hasil dari siklus Krebs? Mari kita lihat hasil dari masing-masing proses ini. Nah, ini adalah hasil dari glikolisis, ya, ada 2 ATP, kemudian 2 NADH, 2 asam piruvat. Ini adalah hasil dari dekarboksilasi oksidatif, ada 2 CO2, 2 NADH, 2 asetil koenzim A. Ini adalah hasil dari siklus Krebs. Ya, ada 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH serta 1 oksaloasetat. Jadi kalau kita lihat di sini, yang option C 4 NADH ini salah karena mestinya 6, ya. Kemudian yang D 6 FADH ini juga salah.
Ya, mestinya kalau FADH ada 2. Kemudian ini ada 6 NADH. Nah, ini yang paling tepat. Ya, jadi soal ini jawaban yang paling tepat adalah Eko. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini adalah soal berikutnya. Pada proses respirasi aerob, tahapan yang paling banyak menghasilkan energi ATP adalah, ya, mari kita lihat proses dari respirasi aerob ini. Kemudian kita lihat hasilnya apa saja. Yang pertama di sini glikolisis. Ini adalah proses yang pertama dari proses respirasi aerob. ATP-nya ada 2, ya, ATP yang langsung dibentuk. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, ATP secara langsung tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian siklus Krebs, ATP yang langsung dibentuk itu ada 2. Kemudian proses yang keempat yaitu rantai transfer elektron. Di sini terjadi proses konversi energi di mana 10 NADH dikonversi menjadi 30 ATP. 2 FADH dikonversi jadi 4 ATP. Sehingga total ATP pada proses rantai transfer elektron ini adalah 34. Jadi kalau kita lihat di sini di soal ini, proses respirasi aerob yang paling banyak menghasilkan energi ATP. Nah, ini salah. Glikolisis juga salah karena ini hanya 2. Dekarboksilasi tidak ada. Rantai transfer elektron, ya, fotofosforilasi siklik. Nah, ini hanya 2. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah dadu. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, ini soal yang kelima. Respirasi aerob terjadi melalui beberapa tahapan. Untuk memasuki proses siklus Krebs dari proses glikolisis, asam pirufat itu akan terlebih dahulu dirubah menjadi senyawa apa sehingga dia bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Oke, mari kita lihat skemanya. Nah, ini adalah skema dari mulai dari dekarboksilasi oksidatif, ya. Ini adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu proses pemecahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Ya, asam pirufat itu karbonnya ada 3, kemudian setelah dilepas karbonnya 1 dalam bentuk CO2, nah sekarang asetil koenzim A ini karbonnya tinggal 2. Nah, proses ini disebut namanya dekarboksilasi. Ya, hasil dari dekarboksilasi adalah 2 NADH, 2 asam asetil koenzim A, dan 2 karbon dioksida. Ya, jadi kalau kita kembali ke soal, asam pirufat akan terlebih dahulu dibentuk menjadi asetil koenzim A. Ya, jadi jawabannya adalah alfa. Oke adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian ulang-ulang kembali supaya lebih mantap materinya dan bisa diaplikasikan dalam menjawab soal. Jangan lupa video ini di like, subscribe, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.